Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah pertemuan pertama dan ini adalah mata kuliah mata kuliah portfolio management. Bab pertama membahas tentang managing portfolios of financial asset, sebuah introduction atau perkenalan, pendahuluan. Kita mulai perkenalan kita dengan apa itu investasi. Jadi investasi adalah sebuah aktivitas, an activity involve a commitment of resource or involve a commitment of allocating resource. Jadi investasi adalah sebuah kegiatan yang melibatkan komitmen untuk mengalokasikan, kalau bahasa saya mengalokasikan sumber daya atau resource ya. Dalam hal ini adalah uang ya, atau simpanan kita atau tabungan kita gitu ya, uang kita gitu. Untuk apa? Commitment of resource to hold certain period. Jadi uang tersebut itu kita komitmenkan untuk memegang sebuah instrumen gitu ya, untuk periode tertentu ya. Commitment of resource to hold certain period. Jadi contohnya misalkan kita beli sukuk, berarti kita komitmen untuk memegang sukuk tersebut selama 1 tahun misalkan. Nah, itu adalah kegiatan investasi kita di bond atau di sukuk. Atau kita menginvestasikan uang kita untuk membeli saham, berarti kita berkomitmen untuk memegang saham tersebut dalam jangka waktu tertentu. Nah gitu ya. Nah, untuk apa sih kita memegang saham atau memegang sukuk? In anticipation of creating more resource, untuk mengantisipasi terciptanya value tambahan dari resource tersebut gitu ya. Jadi kita memegang bond untuk mengharapkan mendapatkan apa? Bagi hasil gitu ya, dalam sukuk. Atau kita memegang saham dengan tujuan untuk mendapatkan apa tuh namanya? Capital gain atau dividen gitu ya. Ini ada creating more resource atau nilai tambahan atau tambahan kekayaan. Nah, di sini return yang kita harapkan atau yang kita antisipasikan ini ya, itu inline dengan panjang dan panjangnya periode kita pegang serta resiko gitu ya. Nah, semakin beresiko sebuah instrumen tersebut dan semakin panjang masa kita memegangnya, maka itu terasosiasikan dengan semakin tinggi return yang akan kita dapatkan. Kebalikannya, kalau kita hanya memegang instrumen tersebut dalam jangka pendek, misalkan 1 minggu atau 1 bulan ya, keuntungannya atau return anticipatednya ya bisa jadi lebih rendah dibandingkan dengan yang 2 tahun atau 1 tahun misalkan gitu ya. Lalu kemudian kita berbicara tentang resiko. Apa itu resiko? Resiko adalah the probability atau chance of earning the expected increase. Jadi resiko itu adalah probabilitas atau kemungkinan untuk mendapatkan tambahan ya, earning expected increase tadi, increase of resource tadi, untuk mendapatkan tambahan nilai atau keuntungan tadi gitu ya. Nah, semakin tinggi resikonya, maka semakin rendah probabilitas untuk mendapatkan keuntungan. Dengan kata lain, kalau misalkan kemungkinannya itu rendah, maka kita bilang itu sangat beresiko gitu ya. Tapi kalau misalkan probabilitas untuk mendapatkan keuntungannya itu tinggi, contohnya misalkan bond pemerintah gitu ya, maka kita bilang itu resikonya lebih rendah. Instrumen tersebut memiliki resiko yang lebih rendah. Karena apa? Karena lebih pasti gitu ya, karena lebih pasti. Maka di sini kembali lagi, yang punya resiko lebih tinggi kemungkinan atau bukan, biasanya punya return yang lebih tinggi. Contohnya misalkan saham gitu ya, itu resikonya lebih tinggi daripada bond. Kenapa? Karena bond itu sudah pasti, atau apa namanya, keuntungannya sudah pasti kita dapat ya. Yang sudah pasti gitu, itu biasanya lebih rendah bagi hasilnya atau returnnya. Nah, karena sumber daya kita terbatas ya, sumber daya investor itu terbatas gitu kan. Nah, maka biasanya komitmen terhadap investasi tersebut atau terhadap resource tersebut itu biasanya tidak hanya satu investasi, tetapi biasanya melibatkan banyak investment activities. Artinya di sini investor akan memilih beberapa aktivitas investasi. Nah, kenapa sih memilih beberapa aktivitas investasi? Ini untuk meningkatkan chance atau probabilitas untuk mendapatkan keuntungan ya, atau dengan kata lain untuk menurunkan probabilitas kegagalan gitu ya. Kenapa sih kita memilih beberapa investasi? Ya karena tetap ada kemungkinan salah satu investasinya itu bisa jadi gagal ya. Maka kalau misalkan salah satu investasinya gagal, maka kita bisa diselamatkan dengan investasi yang lain. Nah, kegiatan untuk berinvestasi di banyak kegiatan investment ya, atau komitmen di banyak kegiatan investasi itu disebut sebagai diversifikasi. Nah, diversifikasi ini ya dapat di grouping atau dikelompokkan berdasarkan jenis tertentu ya, atau kita sebut di sini sebagai kelas ya. Ya. Apa itu kelas ya? Kelas itu adalah investasi yang memiliki similar karakteristik, misalkan return yang sejenis ya, atau resiko yang sejenis misalkan gitu. Nah, ini kita sebut sebagai class of asset ya. Jadi aset-aset yang punya karakteristik sejenis itu dikelompokkan menjadi sebuah kelas, satu grup yang namanya kelas gitu ya, atau class of asset gitu ya. Nah, lalu kemudian portofolio sendiri itu adalah ya collection of investment in various type of asset. Oke, jadi saya ulangin
investasi yang punya karakteristik sejenis dijadikan satu kelas gitu ya. Nah, sedangkan portofolio itu adalah koleksi atau kumpulan dari beberapa kelas ya yang memiliki karakteristik masing-masing. Contohnya misalkan kelas A, kelas B, kelas C. Nah, itu adalah portofolio saya tuh. Itu adalah portofolio saya. Saya punya 3 kelas, misalkan kelas A, kelas B, kelas C. Investasi yang tingkatnya rendah, sedang dan tinggi misalkan gitu ya. Nah, itu adalah portofolio saya gitu ya. Nah, lalu kemudian di sini portofolio itu harus dipilih ya dan harus difokuskan. Artinya kita akan memilih, menseleksi dan fokus terhadap portofolio tersebut ya untuk certain time horizon, untuk waktu tertentu gitu ya. Misalkan satu tahun gitu ya, nggak selamanya, karena kita harus ada exit strategi juga. Nah, kemudian ada beberapa class of asset nih ya, tipe-tipenya. Yang pertama adalah ekuitas ya atau saham. Ya, lalu kemudian ada bonds, termasuk di dalamnya sukuk gitu ya. Lalu ada komoditas, contoh misalkan apa? CPO misalkan gitu ya. Ada real estate ya, seperti properti, apartemen gitu kan, atau REITs ya. Terus kemudian ada cash atau money market instrument gitu ya. Nah, semuanya ini financial instrument ya. Di setiap kelas ini, contohnya ekuitas gitu ya, itu punya kelasnya masing-masing juga. Misalkan ESG stocks, SRI stocks, atau green stocks gitu ya. Nah, tapi biasanya portofolio itu adalah fokusnya ke class of asset. Jadi fokus portofolio management itu adalah class of asset. Misalkan class of asset ekuitas, dia punya class of asset ekuitas, bond, dan commodities misalkan gitu ya. Tapi dia tidak berfokus ke individual asetnya. Kenapa? Karena karakteristik individual aset ini di dalam sebuah class of asset itu dianggap sama seperti itu. Sedangkan kita ingin menyebar probabilitas kegagalan kan, maka kita perlu class of asset yang berbeda untuk meningkatkan kemungkinan kesuksesan gitu ya. Kalau misalkan kita semuanya taruh di stocks, maka ya kita punya probabilitas yang satu aja gitu ya, yaitu stocks. Tapi kalau misalkan kita sebar investasinya di class of asset ekuitas, class of asset bonds, class of asset komoditas, maka kita punya level probabilitas yang berbeda-beda, dan itu akan meningkatkan secara rata-rata nanti akan meningkatkan kemungkinan kesuksesan mendapatkan return yang dituju atau ditentukan.